Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Wardani Ermi, NPM 091108042141 dari kelas B semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang dampak politik global yang dikaji dalam pandangan Aristoteles. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Profesor Haji Jamaluddin Ahmad, SOS MSI. Baik, tanpa berlama-lama saya akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama, relevansi sistem politik di Indonesia dikaji dalam pandangan Aristoteles. Indonesia adalah negara demokrasi di mana dalam setiap kali menentukan kepala pemerintahan, misalnya saja presiden, menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi mengejawantakan atau mewujudkan keinginan bahwa keputusan-keputusan seperti itu yang memengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggotanya, dan bahwa masing-masing anggota baru harus mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Di Indonesia sendiri, pesta demokrasi diadakan setiap 5 tahun sekali. Setiap warga memiliki hak pilih untuk menentukan kepala pemerintahan bagi mereka yang sudah masuk dalam ketentuan untuk menggunakan hak pilihnya. Memilih dalam pemilihan umum adalah hak setiap warga masyarakat Indonesia yang sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan. Misalnya sudah memasuki usia 17 tahun dan sudah memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Masyarakat memiliki peran besar dalam memajukan negara ini, karena satu suara saja dapat menentukan siapa saja yang akan terpilih menjadi pemimpin. Dia menyatakan sebagai salah satu idealnya bahwa kehendak rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah. Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang acuh dengan hak yang dimilikinya ini, kurang menggunakan haknya dengan maksimal. 2. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bagian dari khazanah pembuat keputusan kolektif. Dengan kata lain, demokrasi mencakup prinsip kembar kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali itu. Pada dasarnya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menurut Aristoteles. Politik demokrasi menurut Aristoteles, negara bergerak di dalam kerangka prinsip kesetaraan antara manusia. Penguasa pun tidak lagi digilir berdasarkan darah ataupun kekuatan militer, melainkan dipilih bergantian di antara orang-orang terbaik yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dengan menjalankan perannya, sang penguasa yang dipilih secara bergantian pun mendapat keuntungan berlimpah. Demikian yang ditulis Aristoteles, orang akan bergantian melayani sebagai penguasa dan sekali lagi orang lain akan memperhatikan kepentingan sama seperti dia. Ketika ia memimpin, memperhatikan kepentingan mereka. Inilah politik yang ideal menurut Aristoteles. Hanya beberapa penguasa saja yang mampu melayani rakyat dengan baik. Mungkin dalam 5 tahun terakhir ini, hal tersebut mulai muncul. Hubungan etika politik menurut Aristoteles. Ia berpendapat bahwa politik dan etika bukan hanya berhubungan satu dengan yang lain, melainkan terutama politik mengandalkan etika dan etika mengalami pencetusan kesempurnaannya dalam politik. Dalam pandangan Aristoteles, hubungan etika dan politik dapat disimak dengan gamblang dan tegas dari kalimat pertama buku Etika, Nicomachean Ethic, dan kalimat pembuka buku politiknya, yaitu Politik, atau politik menemukan dasar kodrat pada etika. Jadi, menurut pandangan Aristoteles, etika dan politik sangat berhubungan.
hubungannya dalam realitas bahwa etika adalah pendasaran dari politik. Pandangan Aristoteles mengenai politik sungguh amat baik. Ia berpandangan bahwa politik dan etik saling berhubungan. Namun pada kenyataannya, perpolitikan di Indonesia adalah politik yang kurang beretika. Mengapa? Karena banyak sekali para penguasa yang ingin mempertahankan kedudukannya dengan berbagai cara. Bahkan mereka merebutkan untuk dapat berada di singgah sana elit politik. Sistem politik demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengalami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dalam alam demokrasi bukan berarti sebebasnya, tetapi harus tetap dalam Kodirat Pancasila NKRI. Sejalan dengan amanat pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan yang dalam pelaksanaannya tetap harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, karena sejatinya orang lain juga mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. Relevansi sistem politik demokrasi di Indonesia dengan pandangan Aristoteles. Dilihat dari pandangan Aristoteles mengenai demokrasi politik, bagaimana dengan situasi di Indonesia? Apakah Indonesia bisa dibilang sebagai negara demokrasi? Sekarang ini, demokrasi di Indonesia. Namun demokrasi hanyalah nama untuk pencitraan semata dan tidak memiliki isi yang asli. Sedangkan politik yang dipandang oleh Aristoteles adalah politik yang penuh dengan kesantunan. Karena politik itu terarah pada etika, maka hendaknya politik juga mengarah pada kebaikan, tentu tidak menyertakan keburukan dalam dirinya. Etika politik menurut Aristoteles jika diterapkan di Indonesia sungguhlah luar biasa, ketika setiap pribadi mampu merefleksikan bahwa segala pekerjaan kita kerjakan demi kebaikan, maka para elit yang telah melakukan penyelewengan juga tidak ada. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan pada video ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.